Pasca putusan MK, manuver politik semakin gencar dilakukan. Publik menanti akankah ada rekonsiliasi yang terbangun atau banyak yang memilih untuk menjadi oposisi. Sengketa Pilpres 2024 telah diputuskan. Palu Hakim telah memutuskan menolak segala permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun konstelasi politik dinilai masih tinggi. Saat ini, manuver politik para kontestan pemilu bisa saja terjadi. Partai politik memiliki dua pilihan, berkongsi dengan Prabowo Gibran atau konsisten berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hal ini dinilai bisa menjadi sinyal koalisi dan rekonsiliasi antar kubu bisa terlaksana. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Tidak hanya Ganjar, kubu Anies Muhaimin juga mulai bermanuver. Anies diketahui bertandang ke markas Partai Nasdem yang sebelumnya telah disambangi oleh Prabowo Subianto. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun Anies dinilai berpotensi besar merapat ke dalam koalisi yang dibangun bersama Nasdem. Apapun manuver politik dan konsolidasi yang dilakukan pasca putusan MK, publik menerka-nerka apa langkah selanjutnya. Mungkinkah rekonsiliasi akan tercipta atau masing-masing kubu tetap mempertahankan ego politiknya dan memilih berada di luar koalisi Prabowo Gibran? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.